Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BKT akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini PPT. Oh, iya. Tugas proyek dari kelompok BKT atau kelompok kami adalah Face Recognition Attendance System, yang dimana ini adalah sistem absensi yang menggunakan sensor wajah. Nah, kelompok BKT yaitu anggotanya ada Hamid Saputra, saya sendiri sebagai project leader, Muhammad Fahri ya sebagai programmer, Guntur Hidayat sebagai analis, Raffi Fawazi sebagai DevOps. Saya akan menjelaskan jabatan yang saya ampu pada proyek ini, yaitu sebagai project leader. Project leader di sini yaitu tugasnya sebagai pemimpin dari kelompok yang menentukan tema atau dan judul proyek dan yang menentukan tim serta jabatannya masing-masing, menentukan metodologi sistem proyek yang akan digunakan, terus memantau kinerja progres proyek dari masing-masing jabatan, terus mencari data untuk bahan perbandingan atau evaluasi, serta menjaga komunikasi antar jabatan atau antar individual. Nah, latar belakang dari proyek ini yaitu presensi mahasiswa merupakan elemen krusial dalam proses belajar mengajar, memastikan keseimbangan partisipasi. Namun, metode presensi manual yang digunakan seringkali memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan ataupun yang lainnya. Sistem presensi manual menciptakan beban administratif yang tidak efisien. Perumusan masalah di sini yaitu bagaimana membangun sistem presensi otomatis yang andal berbasis pengenalan wajah, mulai dari akuisisi citra hingga verifikasi identitas. Dan pemilihan teknologi apa yang sesuai untuk dikembangkan dalam proyek ini, yang dimana sangat akurat dan real time, dan memiliki performa optimal dalam berbagai kondisi atau lingkungan. Nah, integrasi kampus yaitu implementasi dari proyek ini untuk kegiatan mengajar atau belajar dalam kampus atau dalam kelas. Tujuan dan manfaat, optimalisasi proses presensi kampus. Tujuan proyek yaitu merancang dan mengembangkan sistem presensi otomatis yang mengandalkan deteksi dan pengenalan wajah yang akurat. Yang kedua, mengimplementasikan solusi yang mampu beroperasi secara real time untuk mencatat presensi yang cepat dan efisien. Dan terakhir, tujuan dari proyek ini adalah memastikan sistem ini dapat menghasilkan pelaporan presensi yang akurat dan dapat diakses secara langsung. Dan manfaat dari proyek ini yaitu meningkatnya efisiensi operasional dan akurasi data presensi, otomatisasi penuh proses pencatatan eh, presensi, mengurangi beban kerja manual, penyediaan data presensi secara real time untuk pemantauan yang lebih baik, minimalisasi risiko kecurangan dalam proses presensi mahasiswa. Nah, metodologi yang digunakan dalam proyek ini yaitu SDLC. Nah, SDLC ini di dalamnya ada Ada DevOps, DevOps, JAD, JAD, Case Tools, dan Agile. Agile di sini kita memilih yang metode Scrum. DevOps sendiri kita memilih ini karena dalam sistem ini bisa menerapkan praktik praktik untuk deployment dan integrasi berkelanjutan, memastikan rilis fitur yang cepat dan stabil. Nah, yang kedua ada JAD, yaitu Joint Application Development.
Melakukan sesi kolaboratif dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data dan menyepakati kebutuhan sistem yang menyeluruh. Ketiga ada case tools, yaitu memanfaatkan Computer Aided Software Engineering atau CASA tools untuk dukungan visual dalam perancangan dokumentasi sistem. Yang terakhir ada Agile Scrum, yaitu metodologi yang mengadopsi kerangka kerja Scrum untuk pengembangan interaktif, fleksibilitas terhadap perubahan, dan fokusnya pada value atau nilai. Selanjutnya yaitu ada DevOps. Ya, di sini saya Rabi Hawadi sebagai DevOps itu mempersiapkan tools dan perencanaan proyek ini. Yaitu filologi fondasi presensi wajah. Yang pertama ada backend, kita menggunakan tools Python, OpenCV, TensorFlow. Itu untuk membangun logik sistem termasuk deteksi dan pengenalan wajah. Kemudian yang kedua ada front end, HTML, dan CSS. Untuk CSS ini untuk eh, memperbagus tampilan, mengembangkan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif untuk interaksi. Kemudian ada database yaitu MySQL untuk menyimpan data presensi dan informasi mahasiswa dengan aman dan terstruktur. Kemudian ada server lokal yaitu kita menggunakan SAMVP untuk membuat untuk menyimpan dan membuat database. Lingkungan pengembangan dan pengujian lokal untuk integrasi komponen sistem. Kemudian ada version control yaitu GitHub mengelola kode sumber secara kolaboratif dan melacak perubahan proyek. Kemudian yang terakhir ada AI Assistant yaitu kita menggunakan ChatGPT untuk eh, misalnya ada kode error kita tanyakan kepada ChatGPT membantu dalam penulisan kode dan pemecahan masalah dan ide-ide pengembangan. Kemudian ada security. Yang pertama ada autentifikasi dan otorisasi password hashing. Mengamankan password dengan algoritma hashing modern yang tahan brute force. Kemudian ada proteksi input sanitasi untuk mencegah buffer overflow dan data tidak valid. Kemudian ada database security parameterized queries untuk mencegah duplikasi akun. Kemudian ada web security CSRF protection untuk mencegah clickaging dan mime sniffing. Kemudian ada red limiting implementasi mencegah brute force attack. Kemudian ada error handling logging terpusat untuk mencegah information lea kg. Kemudian ada FP security untuk enkripsi data transit. Ya, dilanjutkan oleh saya, Guntur Hidayat, yaitu analis. Saya bertugas menguji dan mencari kelemahan atau kekurangan pada proyek dan atau progres. Analisis kebutuhan fungsionalitas dan performa. Kebutuhan fungsional, deteksi dan pengenalan wajah sistem harus mampu mengidentifikasi mas deteksi dan pengenalan wajah sistem harus mampu mengidentifikasi dan kebutuhan fungsional, deteksi dan pengenalan wajah sistem harus mampu mengidentifikasi dan memverifikasi wajah mahasiswa dengan akurasi tinggi. Dua, presensi otomatis, pencatatan kehadiran harus dilakukan secara otomatis setelah wajah terdeteksi dan terverifikasi. Pembuatan laporan menyediakan laporan presensi harian, mingguan, dan bulanan yang dapat diekspor.
Manajemen pengguna, fitur untuk menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa dan dosen. Kebutuhan non-fungsional, responsivitas, waktu respon sistem tidak lebih dari 2 detik per transaksi presensi. 2. Antarmuka pengguna UI desain. UI harus ramah pengguna, intuitif, intuitif dan mudah dioperasikan oleh semua kalangan. Keamanan data. Data presensi dan informasi pribadi siswa harus dienkripsi dan dilindungi dari akses tidak sah. Dan selanjutnya, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa penurunan performa yang signifikan. Nilai bisnis investasi untuk masa depan kampus. Aset tangible. 1. Kamera HD, akuisisi gambar wajah berkualitas tinggi untuk deteksi yang akurat. 2. Server khusus, infrastruktur komputasi untuk memproses data real time. 3. API, integrasi antarmuka memprogram aplikasi untuk koneksi dengan sistem lain. 4. Sistem manajemen database atau bisa disebut DBMS, solusi perangkat lunak untuk pengelolaan data yang efisien. Manfaat intangible, kemudahan penggunaan, pengalaman presentasi yang cepat dan tanpa hambatan bagi siswa, mahasiswa, dan staf. 2. Peningkatan keamanan, meminimalkan resiko kecurangan dan memastikan integritas data presensi. 3. Kepuasan pengguna, menciptakan lingkungan akademik yang lebih modern dan efisien, meningkatkan kepuasan seluruh komunitas kampus. 4. Citra institusi, memposisikan kampus sebagai institusi yang adaptasi dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Permasalahan dan kendala mitigasi tantangan teknis. Akurasi pengenalan wajah yaitu lebih kecil dari 95%, memastikan tingkat akurasi di atas 95% dalam berbagai kondisi, pencahayaan dan pose wajah. Respon real time lebih besar 2 detik, memastikan tingkat akurasi di atas 95% dalam berbagai kondisi, pencahayaan, dan pose wajah. Kondisi lingkungan optimal, sistem harus adaptasi terhadap variasi pencahayaan, latar belakang, dan keramaian di area presensi. Kendala tambahan, kualitas kamera, memilih kamera dengan spesifikasi yang memadai untuk menangkap citra yang jelas. 2. Perubahan wajah, menangani perubahan pada wajah, misalnya kacamata, jenggot, atau penuaan yang dapat mempengaruhi akurasi. 3. Koneksi internet, memastikan konektivitas yang stabil jika sistem memerlukan akses ke cloud atau database eksternal. Analisis as, is, dan to be, transformasi presensi kampus. Proses presensi, pencatatan data, akses informasi, keamanan data, efisiensi waktu. Yang kolom kedua yaitu manual tanda tangan atau kartu, buku atau form fisik, manual memeriksa dokumen, rentan terhadap manipulasi, memakan waktu. Otomatis, pengenalan wajah, database digital, dashboard, real time, terenkripsi dan terproteksi, sangat efisien. Gambar diagram use case as is. Yang dimana sini adalah mahasiswa masuk kelas, lalu belajar, setelah belajar presensi, dan dilanjutkan lagi belajar. Dan ini adalah gambar diagram use case to be, mahasiswa masuk kelas, presensi, belajar. Activity diagram, pengguna membuka sistem absensi, sistem mengaktifkan kamera, lalu menangkap gambar, pemrosesan wajah, misal ubah lingkaran, tingkatan kuat, deteksi wajah. Nah, kecocokan ditemukan bisa saja mengenali wajah atau tampilkan pesan kesalahan. Jika kecocokan ditemukan, ya tampilkan pesan kesalahan.
Jika tidak, kecocokan ditemukan, simpan data, kehadiran, tampilkan pesan, konfirmasi selesai. Baik, saya akan mempresentasikan demo program saya. Oh, send request dulu. Iya. Udah share-nya? Udah. Jadi pertama di sini ada buat admin, Bu. Kalau pertama-tama bisa registrasi di sini. Pertama, admin bisa masukin username dulu, Bu. Lalu passwordnya dimasukkan juga. Duh, anjir. Eh, untuk pengambilan gambar di sini mungkin dikarenakan ada saya kamera yang dipakai buat ngezoom, Bu. Jadi nggak bisa. Jadi mungkin dilanjut langsung ke login di sini, Bu. Tapi program bisa lancar, Bu. Kalau kameranya mah nggak kepake, Bu. Jadi di sini pertama bisa admin bisa masukin username admin, lalu masukkan passwordnya, lalu login. Lalu selanjutnya user bisa melakukan absen di sini, Bu, dengan memasukkan nama, lalu start recognition. Ya dikarenakan tadi kameranya belum bisa dibuka, Bu, karena masuk database, jadi lanjut ke attention history, Bu. Di sini admin bisa menghapus data, tambah data, lalu edit data, Bu. Untuk tambah data di sini bisa masukkan namanya, Bu, lalu masukkan lokasi, lalu save entry. Data akan langsung masuk, Bu, di sini, Bu. Di sini terlambat karena saya mengeset waktunya itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi, Bu. Lalu selanjutnya di sini ada edit, Bu, untuk mengedit nama. Di sini langsung teredit, Bu, bisa. Dan kalau untuk mendelete database bisa, Bu. Ini tinggal pencet hapus, oke, dan data langsung terhapus, Bu. Lalu untuk lalu untuk program di sini saya menggunakan bahasa Python, Bu. Ada campuran HTML dan CSS juga di sini. Di folder templates ini bagian untuk tampilan untuk absensinya, Bu. Lalu di static ini untuk memperbagus tampilan webnya, Bu. Dan di sini di bahasa Python ini untuk logika Pythonnya, Bu, webnya. Mungkin segitu saja dari saya, Bu.
Oke, cukup sekian presentasi akhir dari kelompok BKT. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau eh, harapan yang kurang terpenuhi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, stop record.